Halo semuanya, Arya di sini dan kali ini gue mau bahas soal analogi yang dalam rangka untuk persiapan tes CPNS 2023 seleksi kemampuan dasar atau tes intelijensi umumnya ya. Tapi perlu kamu ketahui bahwa tes potensi akademik atau TPA juga salah satu isinya adalah soal analogi ini, di mana tes potensi akademik ini juga sering digunakan dalam tes-tes untuk mencari pekerjaan atau juga untuk tes mencari kampus ya. Gue pernah ikut salah satu banking ya di Indonesia dan itu juga menggunakan tes potensi akademik yang salah satunya ada TPA-nya. Ketika gue kerja jadi audit, gue bisa lolos ke sana karena gue juga bisa jawab soal tipe seperti ini. So, buat kamu yang lagi berjuang, thank you so much karena udah memperhatikan masa depan kalian dan juga keluarga, terutama dalam hal karir dan juga finansial. Dan semoga apa yang gue sampaikan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Gue tunggu. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai untuk soal yang pertama ya. Untuk video kali ini spesial, gue akan tambahin 2 soal dalam setiap frame-nya. Tujuannya jelas untuk nge-push kalian belajar lebih banyak soal ya. Ada orang bilang semakin sering kita belajar, semakin biasa kita untuk menjawab pertanyaannya. Bener ya? Nah, jangan lupa siapin kopi, cemilan, atau apapun itu supaya kalian bisa lebih fokus untuk belajar dan kita mulai ya. Soal nomor 1, baju pasangannya sandang, ini sama dengan beras pasangannya titik-titik gitu ya. Nah, sandang, pangan, papan adalah sesuatu yang udah kita pelajari sejak lama ya. Sandang ini adalah pakaian, pangan ini adalah makanan, kemudian papan itu adalah rumah. Sehingga untuk pola ruas sebelah kiri yaitu baju yang sandang, di mana baju adalah unsur penyusun dari sandang gitu ya, atau pakaian ya. Dan beras adalah unsur penyusun dari apa? Ya benar ya, dari makanan atau pangan. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah option E ya, option E. Baju sandang, beras, pangan. Sesimpel itu. Oke, kita akan lanjut soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2, titik-titik-titik itu pasangannya penjahat sama dengan kebun pasangannya apa? Kalau misalnya kita lihat ruas sebelah kiri itu ada penjahat ya, sisi kanan dari ruas kiri. Ingat ya, soal analogi itu biasanya ada 2 suku kata yang saling berhubungan di setiap ruasnya. Jadi ruas kiri ada 2 kata, ruas kanan setelah sama dengan ya ada 2 kata. Dan kedua ruas harus memiliki urutan yang sama dan pola yang sama. Itu konsep dari soal analogi. Bang, bisa nggak tiga kata dalam setiap ruas? Bisa aja gitu ya. 4 kata? Mungkin aja gitu ya. Lebih dari itu juga mungkin, tapi kayaknya yang bikin soal CPNS nanti nggak setega itu ya buat kalian. Nah, yang kiri dulu ada penjahat. Penjahat ini adalah orang atau mungkin subjek ya. Jadi subjek itu bisa orang atau bisa benda. Dan di ruas kanan, sisi kirinya itu adalah kebun. Kebun itu menunjukkan lokasi, valid ya. Sehingga polanya harusnya adalah lokasi, titik 2 subjek, entah benda ataupun orang. Itu polanya ya. Kalian pasti paham maksud gue. Kalau enggak, tulis saja di kolom komentar. I'm more than happy to answer your question. Nah, sebelah kiri berarti kita harus nyari tahu nih di mana sih biasanya atau tempat yang berhubungan sama penjahat. Ada 2 opsi, yang pertama pengadilan, yang kedua adalah penjara. Tapi kalau dikasih milih satu aja, gue akan milih penjara. Kenapa? Konotasi penjara adalah tempat berkumpulnya penjahat. Even di sana ada sipir, ada juga koki dan lain-lain ya pastinya. Tapi secara garis besar atau secara general, secara umum, penjara adalah tempat berkumpulnya penjahat atau tempat di mana ada banyak penjahatnya. Sehingga ruas kanan kebun itu tempat di mana ada banyak tanaman ya. Bang, kenapa nggak milih pupuk gitu ya? Kenapa nggak milih pupuk gitu ya? Karena secara umum ya, pupuk emang ada di kebun ya. Tapi secara umum yang ada di kebun itu biasanya adalah tanaman ya. Dan ini sesuai polanya ya, tempat dan juga subjeknya. Sehingga kalau gue lengkapi nih titik-titiknya, soal ini jadinya adalah penjara, titik 2 penjahat, sama dengan kebun, titik 2 tanaman, yaitu option nomor A. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 ini juga cukup susah karena kedua ruas ada kosongannya ya yang harus kita cari gitu ya. Susah juga untuk menentukan polanya. Nah, soal nomor 3 di situ ada cahaya titik 2 bla 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 sama dengan bla 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 titik 2 hening. Nah, kalau ngomongin cahaya itu biasanya terang, silau, ataupun kalau kebalikannya dari cahaya atau antonimnya itu bisa juga gelap ya. Kita coba cari tahu polanya. Kalau hening berarti nggak ada suara gitu ya.
ataupun sepi gitu ya. Tapi kebalikannya berarti ramai gitu ya. Kita coba lihat optionnya kalau nemu soal seperti ini yang agak kurang jelas gitu ya. Option A, sinar, telinga. Cahaya itu pasangannya sinar, telinga pasangannya hening. Kayak gimana ya? Kayaknya enggak ya. Kenapa? Karena cahaya dan sinar biasanya sinar cahaya gitu ya. Agak sulit ya dicari polanya. Kita coba lihat dulu option nomor B. Cahaya gelap, suara hening. Oke, ini ada polanya guys. Jadi cahaya gelap, cahaya kalau nggak ada cahaya itu jadinya gelap. Oke, kalau nggak ada cahaya jadinya gelap. Terus lagi satu pasalnya adalah suara ya. Kalau nggak ada suara itu jadi hening. Oke, ini kelihatan benar ya. Kenapa? Karena menunjukkan pola antonim ya atau berkebalikan. Option B ya. Kita lihat option C. Takut, tuli. Nggak ada cahaya takut, oke bisa. Nggak ada tuli jadi hening. Nggak ya, salah. Option D, buta, suara, nggak ada cahaya itu jadi buta. Nggak ada suara jadi hening. Nggak ada cahaya itu bukan jadi buta ya kita ya. Buta itu lebih kepada situasi di mana kita nggak bisa melihat. Bukan karena nggak ada cahaya, tapi emang karena kita nggak bisa melihat gitu ya. Mungkin konotasinya adalah sulit melihat gitu ya kalau nggak ada cahaya. Bukan buta. Buta itu terlalu ekstrim ya kalau kita buat polanya. Sehingga menurut gue kurang tepat dan option B lebih masuk akal ya ketimbang option D. Walaupun kalau dipaksain option D bisa. Tapi karena kita milih satu jawaban aja ya option B itu lebih bagus gitu ya. Kemudian kelam dan sepi, kalau nggak ada cahaya jadi kelam, kalau nggak ada sepi jadi hening. Oke, itu nggak ya. Jadi karena gue cuma bisa milih satu aja di antara option B dan option D, gue akan memilih option B ya untuk soal ini. Mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Thank you. Kita lanjut untuk soal nomor 5 dan soal nomor 6 ya. Untuk soal nomor 5 itu ada mahasiswa titik 2 bla 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 sama dengan bla 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 titik 2 guru. Kita mau cari hubungannya seperti apa kan gitu ya. Kita akan lihat option A, yang pertama ada kampus dan sekolah, mahasiswa dan kampus. Oke, mahasiswa ada di kampus, sip. Sekolah ada di guru. Nah, ini salah ya. Option A, coret. Option B, siswa dan dosen. Mahasiswa, siswa, dosen, guru. Oke. Siswa yang ada di universitas itu namanya mahasiswa. Guru yang ada di universitas itu namanya dosen. Nah, itu yang gue pikirin. Cukup masuk akal ya untuk option nomor B ini. Option nomor C, mahasiswa kuliah, belajar guru. Salah polanya. Option nomor D, mahasiswa guru, universitas guru. Nah, ini nggak nyambung ya. Option D juga salah. Option E, belajar dan pengajar. Oke, mahasiswa itu belajar, pengajar itu guru. Nah, ini juga salah. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 ini deal, yaitu option nomor B ya. Mahasiswa berpasangan siswa, dosen berpasangan dengan guru. Oke, kita bakal lanjut ke soal nomor 7 ya. Gue yakin kalian masih semangat nih. Harus tetap semangat ya demi mencapai tujuan yang kita punya. Nih kaca gue dari tadi turun-turun terus, jadi gue taruh aja gitu ya. Nah, di soal nomor 7 ini ada bla 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 itu pedas, kemudian api itu apa? Ini mungkin lebih kepada sifatnya ya. Jadi kalau misalnya pedas, itu apa yang pedas nih biasanya? Lidah, pedas, asap, kemudian pasalnya api ya. Ini kurang tepat, kenapa? Karena polanya agak kebalik ya. Jadi lidah itu pedas, api itu asap gitu ya. Salah ya. Kemudian option B, bawang itu pedas, api itu bara. Ini juga salah. Option C, sambal itu pedas, api itu air. Malah kebalikannya gitu ya, agak kurang tepat juga. Kemudian option nomor D, cabai itu pedas, oke. Api itu kompor. Nah, kompornya yang salah ya. Jadi bukan tempatnya, kita kan mau nyari sifatnya gitu ya. Option nomor E, cabai dan panas ya. Cabai itu pedas, api itu panas. So, kita kunci ya untuk soal nomor 7 jawabannya ya option E gitu ya. Kalau gue lepas kacanya agak sulit ya, jadi gue pakai lagi ya. Dan soal nomor 8, sorry. Nah, di soal nomor 8 ini topi dan juga panas, kemudian cangkang, ini pasangannya apa? Gitu ya. Jujur ya, untuk soal nomor 8 ini gue rasa adalah soal yang cukup menjebak atau mungkin nggak jelas gitu ya. Dan di sini gue akan kasih tahu kalian kenapa ini soal nggak jelas, oke? Nah, di option A itu ada keong, di option B itu ada siput, oke? Which is keduanya ini adalah binatang ya.
yang ada cangkangnya gitu ya. Kita akan lihat polanya dulu, topi dan panas. Logikanya adalah topi itu melindungi kita dari panas gitu ya. Oke, melindungi kita dari panas atau melindungi kepala ya, lebih detailnya topi itu melindungi kepala dari panas. Cangkang itu melindungi si yang bersangkutan dari keong, dari siput. Ya kan enggak ya, polanya enggak seperti itu. Beda kasus kalau topi berpasangan dengan manusia, cangkang berpasangan dengan keong itu bisa, tapi kan topi berpasangan dengan panas di sini. So, option A dan option B itu salah. Kita coret aja. Kemudian option C itu ada isi. Topi itu melindungi dari panas, cangkang melindungi dari isi. Nah ini juga mungkin dia mikirnya adalah topi itu melindungi kepala dari panas, ya cangkang itu untuk melindungi isi atau bagian dalam ya dari si binatang gitu ya. Mungkin itu maksudnya. Tapi option D ini lebih masuk akal menurut gue. Kenapa? Karena option D yang bilang keras ya. Topi itu melindungi kita dari panas, cangkang itu melindungi dari sesuatu yang keras. Ini masuk akal. Kenapa? Karena biasanya binatang-binatang seperti seafood itu bagian dalamnya kan lembek gitu ya, atau mudah dilukai sehingga butuh cangkang untuk melindunginya gitu ya. Dan option D ini menurut gue lebih masuk akal gitu ya. Dan option E ini udah jelas salah ya, topi, panas, cangkang, kulit. Ini udah salah. Di internet ataupun di soal-soal yang gue lihat pembahasannya itu milih jawaban ini adalah isi. Tapi untuk gue akan milih jawabannya adalah option D, yaitu keras. Mungkin kalian punya pendapat ya, silakan tulis di kolom komentar, kita sama-sama belajar. Dan gue suggest untuk soal ini kalian pilihlah option D aja gitu ya. Kita lanjut untuk jawab soal nomor 9 dan soal nomor 10 ya. Hopefully kalian masih semangat ya. Nah, untuk soal nomor 9, ini ada pesawat, titik 2 udara, titik 2 pilot. Nah, ini udah ada 3 kata dalam satu ruas, which is soalnya udah mulai ekstrim gitu. Tapi syukurnya ini polanya cukup mudah ya untuk dianalisis. Di mana pesawat adalah salah satu alat transportasi yang dikendarai ataupun dioperasikan di udara oleh seorang yang namanya pilot. Nah, sedangkan pola yang sama, kita bisa lihat option yang A, kapal, perahu. Nah, koda ini salah. Kenapa? Karena kapal dan perahu ini sama-sama alat transportasi. Nggak memenuhi polanya ya. Option nomor B, kereta, rel, dan masinis. Ini benar. Kenapa? Karena kereta itu adalah alat transportasi yang dioperasikan di rel oleh seorang masinis. Oke, ini benar ya. Option nomor C, D dan E ini salah. Kenapa? Karena polanya nggak sesuai ya. Nggak sesuai kenapa? Yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Ayo kita ramaikan biar gue semangat untuk bikin konten-konten seperti ini ya ke depannya. Nah untuk soal nomor 10 alias soal terakhir ya kali ini. Melati, bunga sama dengan bawang pasangannya apa? Nah melati ini adalah salah satu jenis dari bunga. Dan bawang adalah jenis dari apa? Oke, bawang ini jenis apa gitu ya. Bawang adalah jenis dari A, bumbu, yang B, merah, putih, umbi, harum. Nah, sebenarnya hampir aja gue terjebak sama option nomor A, di mana bawang adalah salah satu jenis bumbu gitu ya. Tapi kalau misalnya gue pikir-pikir lagi ya, kalau misalnya kita analisis lebih dalam, di mana bumbu itu bukan pola yang sama. Kenapa? Karena lebih detail ya, pola yang bisa kita buat lah. Melati adalah salah satu jenis dari bunga ya, sebagai sebuah keluarga atau kesatuan gitu ya. Bunga salah satunya adalah melati. Sedangkan bawang ini lebih kepada umbi gitu ya. Kan bawang ini ada umbinya ya. Jadi bawang itu adalah salah satu jenis dari tanaman umbi-umbian kayak gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban nomor D ya. Kalau kalian masih terjebak dengan option A, silakan tulis di kolom komentar. Please be teliti ya, jadilah teliti untuk menjawab soal-soal seperti ini. Well, mungkin itu ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kalau kalian punya kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. And if you love this video, please like, comment, dan juga subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan bell notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Thank you for watching. See you.